Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Percaya adalah sesuatu yang ada di dalam hati, tetapi sikap adalah wujud dari percaya kita. Saya ulangi sekali lagi, percaya adalah sesuatu yang ada dalam hati. Saya percaya kepada Tuhan, orang gak bisa lihat karena itu sesuatu dalam hati saya. Tetapi sikap saya akan sangat berhubungan dengan apa yang ada di dalam hati saya, dengan apa yang saya percaya. Sehingga selalu saya bilang bahwa sikap kita adalah wujud dari apa yang kita percayai. Kalau saya percaya bahwa Tuhan itu baik, maka sikap saya tidak perlu takut di tengah masalah. Kalau saya percaya bahwa Allah menyediakan segala sesuatu yang terbaik buat saya, berarti saya tidak perlu serakah dalam hidup ini. Karena itu selalu saya ingatkan sekali lagi, percaya memang sesuatu yang ada di dalam hati kita, tapi sikap kita adalah wujud dari apa yang kita percayai. Sehingga kalau kita bilang saya percaya pada Tuhan, tapi saya nggak pernah baca Alkitab, itu kan hanya omong kosong belaka. Itu kan hanya lip service belaka. Saya bilang saya percaya kepada Tuhan. Kalau saya percaya kepada Tuhan, berarti saya ingin tahu janjinya. Kalau saya percaya kepada Tuhan, berarti saya mau mengandalkan Dia saja. Kalau saya percaya kepada Tuhan, maka otomatis sikap saya diubahkan. Itu sebabnya Paulus berkata, aku hidup, namun bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang membawa kita pada pemahaman firman Tuhan, sehingga kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena dunia ini telah penuh dengan filsafat-filsafat, pandangan-pandangan hidup yang sungguh membingungkan dan tidak akan pernah memberi kepastian. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang-orang yang berjalan dengan dasar teguh firman Tuhan, dia akan senantiasa tidak goyah dalam segala perkara. Haleluya. Program kita ini, kita sedang membahas Kisah Rasul pasal 4, Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-23 sampai 31, dan itu kita sedang membahas tentang sikap jemaat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini menarik untuk kita pelajari, ini menarik untuk kita bahas, karena saya percaya bahwa seringkali yang menjadikan orang tidak datang ke gereja bukan karena setan. Ada banyak orang bilang, wah ini setan telah bekerja sampai orang-orang tidak mau ke gereja, sehingga orang-orang mundur dari gereja. Tapi seringkali persoalannya bukan setan, tetapi seringkali itu karena sikap orang percaya. Orang bilang, gua enak ngelihat dia, buat apa gua ke gereja? Orang nyebut nama Tuhan, kok tindakannya seperti itu? Nah, ini dia seringkali. Bukan setan yang menghambat, tapi seringkali sikap orang percaya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mengerti bahwa sikap orang percaya kadangkala seringkali menjadi batu sandungan, kenapa kita tidak berkaca pada diri kita sendiri dan berkata, Tuhan, saya mau belajar untuk senantiasa dimanapun saya berada, saya ingin nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Nah, Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-31, ini akan kita pelajari bersama. Kalau sudah ada kesempatan untuk ambil Alkitab saudara, saya beri waktu untuk itu. Ambil Alkitab saudara, lalu ambil mungkin catatan alat tulis saudara, sehingga saudara dapat mencatat bagian-bagian yang penting untuk saat-saat tertentu dalam kehidupan saudara. Ada waktu untuk kembali mempelajarinya, sehingga memberi kekuatan buat hidup saudara. Kisah Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-23, dikatakan demikian, sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Nah, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya.
dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud Bapa kami. Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Kau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikan kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakan tanda-tanda mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, bergoyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dengar baik. Sudah saya tekankan tadi bahwa persoalannya adalah apa yang kita percaya akan menentukan sikap kita, karena sikap kita adalah wujud dari apa yang kita percaya. Nah, saya bisa bayangkan bahwa sekarang orang percaya sedang dalam tekanan. Bahkan mereka bukan hanya dapat tekanan, mereka dapat ancaman. Nah, bukan hanya dapat ancaman, tetapi sudah ada tindakan yang jelas. Rasul-rasul mulai ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Dan mereka yang mengikut, mereka yang menjadi murid dari rasul-rasul itu mendapat ancaman untuk peristiwa-peristiwa yang berat dan sukar dalam kehidupan mereka. Nah, yang menarik perhatian saya, sikap mereka itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mereka tidak berkumpul untuk berpikir bagaimana kita memberontak. Mereka tidak berkumpul untuk berpikir bagaimana kita mencari keadilan. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara baca perikop dari ayat-ayat bacaan kita ini, judulnya adalah doa jemaat. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang percaya yang sedang dalam ancaman dan tekanan, apa sikapnya? Yang pertama saya pelajari, mereka berdoa dengan tekun. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mereka tidak membalas, mereka juga tidak bersungut-sungut, mereka juga tidak marah dan kecewa kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, kenapa saya sudah bertobat, kenapa saya sudah hidup benar, kenapa saya sudah mencari Tuhan, tetapi kenapa masalah begitu berat menimpa hidup kami? Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Mereka justru berdoa dengan tekun. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, suami sudah boleh tidak pulang, suami sudah boleh menyakiti hati saudara, suami sudah boleh punya perempuan lain. Apa yang sudah mau buat? Sudah mau telepon perempuan itu, maki-maki perempuan itu, apa yang terjadi? Keadaannya makin lebih berat. Sudah mau maki-maki suami saudara, sudah mau teriak sama suami saudara dan bilang, pilih dia atau saya. Apa yang terjadi? Rumah tangga sudah tambah kacau. Yang hanya sudah bisa buat bertekun sama Tuhan. Anak sudah pakai narkoba, apa yang sudah mau buat? Sudah mau teriak sama dia dan bilang, jangan panggil papa lagi. Sudah mau bentak dia, sudah mau cambuk dia, sudah mau pukul dia. Itu tidak akan pernah menyelesaikan persoalannya. Anak sudah menikah dengan orang yang tidak seiman, sudah mau bilang sama dia, jangan kenal mama lagi mulai sekarang. Dengar baik, itu tidak menyelesaikan persoalan saudara. Satu-satunya yang kita bisa buat hanya tunduk di bawah kaki Tuhan, doa, serahkan semuanya kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, kalau saya ada salah, saya ampuni saya. Tapi Tuhan mulai sekarang tuntun saya, apa langkah saya, bagaimana saya harus bertindak, bagaimana saya harus bersikap. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hanya doa. Selalu saya bilang, kalau tindakan sudah gak bisa nolong, nasihat sudah gak bisa nolong, kasih sudah tidak bisa nolong, ada satu yang masih bisa tolong, yaitu doa dengan tekun beriman kepada Tuhan. Karena di dalam doa ada mujizat, di dalam doa ada kuasa. Yang kedua, apa sikap jemaat? Mereka tidak takut. Dari ayat yang ke-29 dikatakan, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikan kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mereka nggak lihat pada masalah, tapi mereka lihat tetap pada rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah kami tetap memberitakan firman-Mu. Rencana Tuhan adalah kami tetap untuk setia dalam ladang Tuhan. Karena Tuhan, kami tidak takut. Setan mau kasih masalah demi masalah dalam hidup saudara, supaya sikap sudah akhirnya berubah, sudah menjadi penakut, sudah mulai lari ke dukun, sudah mulai lari ke paranormal, percaya ramalan-ramalan nasib. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sikap jemaat mula-mula ini, yang pertama mereka berdoa dengan tekun, yang kedua mereka tidak takut, mereka tetap berfokus pada rencana Tuhan, mereka tetap berdoa, Tuhan berikan keberanian. Mereka tidak berdoa supaya masalah dihalaukan, mereka tidak berdoa supaya pasukan malaikat menjaga mereka, karena mereka tahu kalau mereka berjalan benar dengan Tuhan, pasti malaikat Tuhan akan menjaga. Tapi yang mereka doa adalah, Tuhan,
Tuhan, supaya kami tetap berani, kami tidak takut, kami tetap lakukan kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana sikap jemaat ketika sedang dalam ancaman dan tekanan. Mereka tetap memberitakan firman Allah dengan berani. Di ayat yang ke-31 dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Mereka tetap memberitakan firman Allah dengan berani. Engkau bisa saja ada dalam masalah, engkau bisa saja dalam persoalan, tapi tetap cari Tuhan, tetap setia sama Tuhan, tetap lakukan yang terbaik. Karena Alkitab dengan tegas berkata, orang yang mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Berarti hari ini kembali saya mau ingatkan buat saudara, bahwa apa yang kita percayai akan sangat menentukan sikap kita. Karena sikap kita adalah wujud dari apa yang kita percayai. Kalau kita percaya Yesus Kristus Tuhan, kenapa kita perlu takut? Kalau kita percaya Yesus Kristus Tuhan, kenapa kita perlu bersungut-sungut? Kalau kita percaya Yesus Kristus Tuhan, itu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Berarti kita dapat bangkit sekarang, imani janji Tuhan, menatap ke depan dengan pengharapan, hapus air mata kita, dan berkata, Tuhan, aku tidak akan menyalahkan siapa-siapa, tapi aku akan berjalan bersama dengan Tuhan. Kita doa dengan tekun, kita nggak perlu takut. Kita beritakan firman Allah dengan berani, layani Tuhan dengan sukacita. Dan selama kita berjalan dekat dengan Tuhan, anugerahnya, kuasanya akan berlaku dalam hidup kita. Haleluya. Saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini secara khusus, saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara yang mungkin sedang bimbang, ragu, dapat tekanan dari berbagai pihak, saudara juga boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Itu kami percaya betul. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus. Lihat yang sakit, lihat yang berbeban berat, lihat setiap mereka yang sedang dalam tekanan, atau mereka yang dapat ancaman dari berbagai pihak. Kadang-kala kami berkata, Tuhan, kami gak sanggup. Tetapi hari ini kembali firman Tuhan mengingatkan buat kami bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, teguhkan, kuatkan kami, sehingga sikap kami senantiasa meninggikan nama Kristus dan memuliakan nama Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami terima janji firman-Mu. Kami terima mujizat yang Tuhan percayakan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah gagal menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit beriman, berharap sepenuhnya pada Tuhan, karena kita tahu bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Sampai berjumpa pada program berikut. Doa saya menyertai saudara, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan.